Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadul istaghfar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Summarna baina wa mahadina wa jaddi wa jadda rasadina wa usina wal ulai wa syurhin wal malaikatil muqarrabin, khususan mu'alifatil kita wa khususan ikwatin salihah wa sahibul hajah. Syawlul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa kubur minal mu'minat wal muslimat min masyariqil ardi wa gharabiha, khususan ila abaina wa abaikum. Sya'ulul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wabil khusus kepada istri-istri kita, suami-suami kita, putra-putri kita, cucu-cucu kita, saudara-saudara kita, jamaah kita, muslimin muslimat di mana saja mereka berada. Semoga yang punya hajat dimaqbul ta'ala, yang punya masalah diselesaikan oleh ta'ala, yang sedang sakit diberikan kesabaran, ketabahan, kesembuhan, yang telah kembali ke rahmatullah lidinullah ta'ala, dan semoga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, putra-putri cucu-cucu yang berguna bagi agama, nusa, bangsa dan negara, yang bermanfaat di dini wa dunyal akhirah. Dan semoga Allah segera menghapuskan COVID corona. Insyaallah. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisani radina wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bil Qur'ani imama wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana wa bil ka'bati qiblata. Allahumma akrimna min gamin rifahmi wa akhrijna min adh-dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa yahmil malaikatil muqarrabin. Ilahana maqsuduna wa ridha matlubuna atina mahabbatan wa amrata. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa sallallahu rasulillah, wa alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Amna karamun para ustaz, tuan guru, tuan imam yang berbahagia, Tuan Pengurus Solo dan seluruh yang kuasanya, muslimin, semua tuan dan puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, malam ini malam pertama kita bersua kembali selepas pandemi corona ini. Hampir 4 bulan kita tidak bersua dan alhamdulillah Allah telah mengizinkan, memberikan kesempatan kita bertemu kembali ke suasana secara afiat baik jasmani dan rohani. Dan semoga anugerah yang luar biasa ini akan berterusan, sehingga seperti kita berdoa tadi, mudah-mudahan Allah SWT segera menghapuskan COVID-19 ini yang melanda seluruh dunia. Dan sudah barang tentu segala apa yang Allah berikan kepada hambanya ini merupakan anugerah, merupakan ujian. Dan ujian itu juga terbagi menjadi 2, ada ujian baik dan ujian tidak baik. Samaan ujian baik atau tidak baik akan membawa kepada umatnya, kepada kita ini ada 2 kemungkinan. Dengan ujian baik bisa menjadi kita menjadi syukur atau menjadi kufur. Begitu juga ujian yang tidak baik, sama ada menjadi syukur atau kufur. COVID-19 ini termasuk ujian yang tidak baik, melanda seluruh dunia, subhanallah. Namun bagi orang beriman
Tidak ada istilah yang tidak baik. Dan justru bisa mendekatkan diri kepada Allah. Banyak hikmah yang boleh kita terima. Setidak-tidaknya dengan berkumpulnya kita dengan keluarga yang tidak pernah kita lakukan selama ini. Terutama di bulan suci Ramadan yang lepas. Masya Allah, ini nikmatnya luar biasa. Jadi kalau kita bukan kitab Al-Hikam kita pelajari, yang malam ini belum kita baca. Kalau kita sudah makrifat kepada Allah, dah kenal kepada Allah, dah yakin kepada Allah, sesuatu penolakan atau yang dianggap bala itu menjadi kenikmatan, menjadi anugerah daripada Allah Ta'ala. Bukan sesuatu yang kita harus menyesal, bingung dan sebagainya, enggak usah. Ya, baik tuan dan mas sekalian, pada malam hari ini minta maaf kita belum buka kitab Al-Hikam. Saya bukakan sebuah kitab namanya Durratun Nasihin. Tajuk yang kita pilih adalah keutamaan 10 bulan Dzulhijjah. Nah, ini karena kita suasana relevan dengan suara kita sekarang ini. Karena kita sudah di penghujung bulan Dzulqa'dah. Kita tahu kan Dzulqa'dah artinya yang mempunyai prinsip, yang berkepribadian, yang punya jati diri. Ini Dzulqa'dah. Sebelum Dzulqa'dah di bulan Syawal ternyata meningkat, peningkatan. Kenapa meningkat? Karena kita sebelum Syawal disebut Ramadan atau Ramadan, bulan upgrading, bukan penggodokan. Kita di-upgrade, digodok, digembleng. 1 bulan penuh, siangnya puasa, malamnya qiyam. Dan syabas dan tahniah pada tuan-tuan ketika Ramadan ini, karena kita tidak diperkenankan untuk pergi masjid dan surau, kita bisa bersama tadarus dengan putra-putri kita. Yang tak biasa kita menghantamkan Quran, bisa menghantamkan Quran 2-3 kali. Masya Allah, Alhamdulillah. Ramadan dibersihkan sekarang dosa-dosa kita. Maka masuk bulannya Syawal, meningkat. Biasalah setelah orang di-upgrade, digodok, dikursus, diantarkan kita ke motivasi dan sebagainya, maka keluar mesti lebih baik, meningkat. Nah, Syawal pun sudah kita tinggalkan, masuklah kita sekarang bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah artinya bulan yang punya prinsip, kepribadian, kita punya jati diri, sudah tidak malang mentoleh, tidak tengok kanan, tengok kiri, kita sudah punya panduan, sudah mantap. Nah, itu Dzulqa'dah. Bukan bingung, bukan floating lagi. Dah serius dan mantap. Dan akhirnya selepas ini bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah bulan haji atau dikenali bulan pengorbanan. Kita dituntut untuk meninggalkan tumpah darah kita ini. Meninggalkan segala atribut yang ada pada diri kita ini. Pangkat, kedudukan, populariti, glamour, harta benda, putra-putri, keluarga kita tinggal sementara untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Haji itu menuju kepada Allah dan ziarah ke makam Rasulullah SAW. Namun sekali lagi tahun ini sesuatu yang tidak pernah berlaku, dibatalkan untuk pergi haji. Ya, semua ada hikmahnya. Yang asalnya 2, 3, 4 juta, tinggal hanya 1000 yang diizinkan. Subhanallah, luar biasa. Ini sesuatu yang berlaku. Baik, sekarang ini namanya bulan Dzulhijjah atau akhir tahun. Dalam firman Allah SWT, surah Taubat ayat 36, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna iddatash syuhur indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Saya berhentikan di sini. Sesungguhnya bilangan bulan menurut Allah ketika Allah mencipta langit dan bumi, dan ini tertera dalam kitab Allah, ada 12 bulan. Di antara 12 bulan ini ada 4 yang dimuliakan Allah. Dan 4 bulan itu disebut oleh Rasulullah SAW 3 bulan berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Satu lagi terpisah namanya Rajab.
Dan kita benar-benar sekarang ada di bulan yang haram, bulan yang dimuliakan Allah, Zulqaidah. Tahniah pada tuan-tuan yang meningkatkan ibadah di bulan Zulqaidah ini dengan pelbagai ibadah karena punya nilai tinggi. Sebentar lagi Dzulhijjah, dan itu Dzulhijjah, dan yang ketiga Muharram. Ini ada amalan-amalan tertentu. Yang terakhir Rajab. Nah, sekarang malam ini kita bicara berdasarkan firman Allah surah Al-Fajr ayat 1 hingga 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wal layalin ashar wasyafa'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hajr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad ila akhirih. Artinya lebih kurang wal fajri, demi waktu fajar. Allah telah bersumpah dengan masa, tuan-tuan. 4 masa Allah bersumpah. Pertama ini wal fajri, kedua wad duha, ketiga wan nahar, keempat wal laili. Wal fajri, demi waktu fajar. Wad duha, demi waktu duha. Wan nahar, demi waktu siang. Wal laili, demi waktu malam. Dan kemudian dikumpulkan wal asri, demi masa. Betapa pentingnya tentang masa ini, tuan-tuan. Allah bersumpah mesti ada sesuatu yang luar biasa. Walayalin ashar, dan demi malam-malam yang ke-10. Nah, ini kita bahasan kita. Malam-malam yang ke-10. Ternyata dalam 1 tahun yang 12 bulan tadi, di sampai ada 4 bulan yang dimuliakan Allah, 4 bulan tadi, Zulqaidah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ada lagi 3 bulan yang 10 harinya istimewa. Nah, ini kita harus tahu. Allah yang bersumpah walayalin ashar, dan malam-malam yang ke-10. Apa 3 bulan yang 10 hari istimewanya itu? Pertama, 10 akhir bulan Ramadan. Karena di situ ada Lailatul Qadar. Tahniah pada tuan-tuan yang telah membimbing keluarganya untuk merebut mencari Lailatul Qadar. Karena itu anugerah. Allah memberikan 1 malam lebih baik daripada 1000 bulan. Mesti kita cari. Kita tuntut kepada Allah Ta'ala. Sebab sesuatu Allah sudah sediakan. Andaikan pokok tuan-tuan mangga begitu, kita harus songkrok, kita harus petik, kita harus ambil. Tuan sekarang kalau enggak nih kedahuluan tupai dan kelelawar atau kelelawar dan sebagainya, kita mesti ambil. Nah, mengambil inilah usaha kita. Bendanya sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi keadaan kelemahan kita. Kurang berusaha, padahal Allah sudah menyebutkan, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma anfusihim. Sebenarnya Allah tidak akan merubah nasib kaum kalau kaum tidak merubah diri sendiri. So perubahan diri, Allah akan merubah kita kalau kita mau berubah. Asas usaha, atas keyakinan diri, kalau usaha kita Allah akan beri. Baik, kembali kepada 10 yang pertama tadi, 10 akhir Ramadan. Yang kedua ini akan menjadi pembahasan kita. 10 awal bulan Dzulhijjah. Semua peristiwa itu 1 hingga 10 peristiwa yang miracle, teman-teman sekalian. Sesuatunya sesuatu yang tidak boleh diterima dengan akal. Yang ada kita samina wa ta'na, kita dengar, kita taat. Itu orang sifat orang mukmin. Tapi kalau munafik, samina wa asaina, aku dengar tapi tak nak buat. Hati-hati Tuhan sekalian. Ini kita akan bahas sebentar lagi. Dan yang ketiga 10 awal bulan Muharram. 10 awal bulan Muharram istimewa di hari Asyuranya, di hari yang ke-10, dan itu insyaallah kita bahas bulan depan. Baik Tuhan sekalian, mari kita fokuskan 10 awal bulan Dzulhijjah. Kita simpulkan saja Tuhan-tuan, ada beberapa amalan yang kita lakukan berdasarkan kitab ini Tuhan ya.
Kita bukan kadang-kadang kita nanti keluar bahasa Google atau YouTube mana tak ada lah, ini tak ada dalilnya lah, ini dhaif lah dan sebagainya. Yang kesimpulannya kita menjadi tidak melakukan. Ini kitabnya besar tuan-tuan. Kitab ini boleh cari sendiri. Turratun Nasihin. Kita baca kitabnya. Baik, amalan yang baik di bulan Dzulhijjah ini pertama ibadah haji dan umrah. Itu yang terbaik. Tapi sekali lagi pada tahun ini Allah SWT menghalang kita untuk tidak bisa menunaikan fardu haji dan umrah. Itu berlaku pada seluruh dunia, bukan kita aja. Yang mudah-mudahan tuan-tuan masih sabar, masih ada hikmah yang berlaku nanti. Baik, itu haji dan umrah. Yang kedua ini yang kita bahas, berpuasa sunnah. Puasa sunnahnya kalau boleh tuan-tuan, saya sarankan pada diri saya juga tuan sekalian, puasanya 9 hari. Mulai tanggal 1 sampai 9. Insya Allah tahun ini 1 Dzulhijjah jatuh 22 Julai ini. 22 Julai. Ya ini lebih kurang tinggal 5 hari lagi atau seminggu lagi lah kita bertemu dengan 1 Dzulhijjah. Karena dijangka insya Allah 31 Julai itu hari raya korban. 22 hari ada kesempatan bagi kita. Baik, berdasarkan hadis Rasulullah SAW miris sama Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, ini panjang hatinya tuan sekalian ya, supaya saya terjemahkan saja. Hatinya panjang. Permulanya saya baca, al-yawmal ladzi ghafarallahu fihi li Adam alaihissalam awwalu yamin min Dzulhijjah man shoma dzalkal yaum ghafarallahu lahu kulla dzambin. Ini yang pertama lah. Jadi artinya saja lebih kurang hari di saat di mana Allah SWT mengampuni Nabi Adam alaihissalam adalah hari pertama bulan Dzulhijjah. Barang siapa yang berpuasa pada hari itu, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya. Nah, ini pelajarannya. Tawaran yang luar biasa. Peristiwa ternyata 1 Dzulhijjah peristiwa diterimanya doa atuk dan nenek kita. Yang dalam Al-Quran disebut atuk dan nenek kita dulu pernah berada di surga. Hidupnya senang lenang. Semuanya pakai remote control saja tuan-tuan. Remote saja datang, apa diminta? Dapat. Itu suasana surga. Tapi ternyata atuk dan kita tidak mampu daripada godaan-godaan iblis. Padahal Allah sudah bagi tahu, jangan mendekati pokok ini. Tapi ternyata atuk dan kita bukan hanya mendekati pokok, malah memakan buahnya. Akhirnya diambil tindakan disiplin, dilucutkan cara jawatannya, baik pakaian jasmaninya atau kedudukannya, dan justru diusir dari surga ke dunia. Coba itulah Allah kalau mengambil tindakan disiplin. Walaupun dosanya hanya memakan buah saja, dan itu baru kali pertama, tapi Allah mengambil tindakan tegas. Jadi Allah begitu tegas kepada pemimpinnya. Orang akan dijadikan pemimpin tidak boleh melencah-melenceh, harus tegas, tak boleh antara omongan dengan perbuatan itu berbeda. Apa yang dilarang mesti harus ditinggalkan. Dan ternyata atuk kita gagal. Coba bayangkan tuan, kita berimajinasi di surga yang semuanya free of charge, diturunkan dunia yang luasnya sekian ini. Coba konon sejarah Nabi Adam di benua India, kalau sekarang dibentuk benua Sitiawa di Jeddah, ribuan kilometer, tidak ada kemudahan asas, dalam keadaan telanjang bulat, nak makan apa, minum apa, berpakaian apa, kendaraan enggak ada semua. Yang ada senjatanya hanya menangis, hanya berdoa, mengakui kesilapannya. Dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, dan tuan dan puan sudah hafal semua. Rabbana ya Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن
minal khasirin. Atau kita dah jujur, dia metik nasim bukan ngomel. Ya Allah, apa salahku? Kenapa ini? Kenapa itu? Apa ini? Apa itu? Tak ada. Ya ada aku zalim ya Allah, aku zalim diri sendiri ya Allah. Itu sikap yang paling baik. Tak usah komentar mana-mana ya Allah, aku zalim. Zalim pada diriku sendiri. Dan ternyata pengakuan Nabi Adam yang begitu tulus, menangis, dan tidak ada bantuan apapun di situ. Allah masih memberi ujian 40 tahun baru bertemu dengan istri tersayang. Pertemuannya di Padang Arafah yang dikenal di Jabal Rahmah. Bagi tuan dan puan yang sudah pergi haji, pergi umrah, dia tahu itu. Masih kekal tuh Jabal Rahmah. Dikenali pertemuan manusia pertama di dunia. Udah berapa juta tahun itu masih dikekalkan Allah Ta'ala sejarah ini. Ya singkatnya cerita, kalau diceritakan panjang nggak habis-habis Tuhan sekalian. Singkatnya cerita, Nabi ada bertemu dengan opah kita di Jabal Rahmah. Itu 1 Dzulhijjah. Dan Nabi memberi ajaran kepada kita, siapa yang mau berpuasa tanggal 1 ini, nilainya akan diampunkan seluruh dosa-dosanya. Subhanallah, betapa sayangnya Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW ini. Jadi saya sarankan pada diri saya, juga Tuhan sekalian, yang belum pernah puasa 1 Dzulhijjah, ayo bismillah. Kita melakukan Tony starting point, nuktoh bidayah, titik mula untuk kita melakukan. Ajak. Mohon kita pun belum banyak keluar sekalian. Alhamdulillah. 1 Dzulhijjah. 22 Julai insyaAllah. Ini peristiwa yang luar biasa. Sambil mengenang, andaikan itu kita. Gimana tuannya? Hutan belantara. Sini binatangnya dinosaur tuan sekalian. Masya Allah, luar biasa. Andong anaconda berkeliaran ke sana kemari. Luar biasa, tapi itulah sejarah. Baik, itu yang pertama. Pada hari kedua, Allah telah mengabulkan doa Nabi Yunus alaihissalam dan mengeluarkannya dari perut ikan. Barang siapa berpuasa pada hari itu, maka seperti orang yang beribadah kepada Allah Ta'ala selama 1 tahun, serta tidak menerhaka Allah dalam ibadahnya meskipun sekelip mata saja. Ya Allah, hari kedua peristiwa Nabi Yunus dikeluarkan di perut ikan, Tuhan sekalian. Dalam perut ikan, Tuhan sekalian. Jangankan sehari semalam, dalam 2 jam mati, Tuhan-tuhan. Tak ada oksigen, gelap kulita. Tapi Nabi Yunus ada 40 hari 40 malam, tak makan, tak minum, ada doa belaka. Doanya juga diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan tuan-tuan sudah hafal juga. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini peristiwa ini kalau kita pelajari, kita aplikasikan dengan suasana kita. Waktu dalam keadaan kita ini, dalam keadaan kebingungan Tuhan sekalian, ini doa Nabi Adam. Tatkala kita sempit, gelap gulita, tak ada jalan keluar. Dalam perut ikan Tuhan, gelap gulita, tak makan, tak minum. Itu kita doa dalam kesempitan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Yunus juga tidak komplain pada Allah. Bukan mengatakan, ya Allah kan kau tahu, aku berdakwah dah ratusan tahun. Kenapa benar pergi ke pulau lain saja? Bukan nak melancong, nak berdakwah. Tapi Allah ambil tindakan disiplin. Dianggap kurang sabar. Sebagai pejuang harus sabar. Fitnah ujian tuh harus sabar. Nah itu mestinya. Maka dilempar dalam tuh. Ditelan oleh ikan nun, dulu namanya nun. Sekarang ikan jos atau ikan paus begitu. Enggak ada bahasa lain kecuali mengatakan la ilaha illa anta, tidak Tuhan yang disembah kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka maha suci Engkau ya Allah, inni kuntu minadh dhalimin.
Aku termasuk orang zalim. Aku zalim ya Allah. Sama dengan Nabi Adam. Zalamna anfusana. Aku zalim ya Allah. Ini kadang-kadang Tuhan sekalian kita suka mengutuk pada orang, sudah menghiram, klaim pada orang, hina kepada orang dan sebagainya. Bahkan kadang-kadang entam orang anak kafir. Kafir kan bukan bikinan manusia. Allah yang mencipta. Jangan sombonglah. Tuhan saya ingatkan ini supaya untuk pikiran kita itu supaya agak longgar sedikit dan jangan seorang Islam menakutkan itu. Islam itu mudah, Islam itu indah, Islam itu santun. Coba ada 3 nabi yang dibeli orang-orang kafir. Ingat sejarah ini. Pertama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dibeli oleh bapaknya kafir teman-teman. Bukan Islam. Pembikin berhala Raja Namrud tuh. Sampai Nabi Ibrahim diusir oleh bapaknya. Beli. Kedua Nabi Musa. Nabi Musa yang membeli itu Fir'aun. Yang membeli Nabi Musa itu Fir'aun teman-teman. Yang mengaku dirinya Tuhan. Dan banyak diceritakan dalam Quran. Dan ketiga Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Dibeli oleh Abu pakciknya yang pertama gembira akan lahirnya Muhammad SAW, yang mencarikan tukang susu. Abu Jahal bukan kita ini aku aja. Coba bayangkan, pikir Allah jangan saya tanya dewe. Allah yang tahu, yang buat ini jangan mau bolak-balik itu. Sehingga berkali-kali saya ingatkan Tuhan sekalian, ingat ya. Saya ulang balik ini cerita ini supaya kita lebih hati-hati bicara itu. Apalagi menghukum. Sa'labah. Ini Sa'labah. Sa'labah itu dikenali hamamul masjid. Atau kaki masjid. Minta cakap. Keningnya ini tebalnya lebih tebal daripada lutut unta. Karena banyaknya sujud. Tapi Tuhan tahu. Apa matinya? Kafir. Neraka teman-teman. Bandingan dengan namanya Hindun dan Wahsy. Hindun dan Wahsy ini sejarahnya. Hindun nih dia dendam, bersumpah pada dirinya, pokoknya saya tidak akan merasa puas belum memakan hatinya Hamzah. Karena Sayyidina Hamzah yang membunuh suaminya Hindun dalam peperangan, maka dia bersumpah, berjanji. Dia mengupah namanya Wahsy supaya penembak yang tepat gitu. Dan diarahkan kalau ada peperangan jangan cari aja namanya Sayyidina Hamzah itu. Betul perang Uhud. Bayangkan sekarang dicari zep tepat tumbang. Hindun gembira so joget-joget bedah dadanya dimakan hatinya. Itu pakcik Rasulullah SAW. Pahlawan syahid, syuhada yang luar biasa. Dan cita-cita Hindun yang jahat itu ternyata dikabulkan Allah. Akhirnya bisa memakan hatinya. Dan Wahsy juga kabul. Namun apa yang berlaku? Ini semua tidak boleh diterima dengan akal. Nabi bersabda, nanti akan berlaku yang membunuh dan dibunuh ketemu di surga. Terkejut sahabat. Akhirnya Hindun dan Wahsy masuk Islam. Dan ketemu Sayyidina Hamzah di surga. Loh, kita ini banyak main-main dong. Sedikit punya kuasa, sedikit punya kedudukan, sedikit punya pangkat kepintaran, seolah dia ngomong. Ya, enggak bisa dong. Salah itu Allah yang mengatur semuanya. Dan mintanya kepada Allah. Dan Nabi ini, apa salahnya Nabi Adam? Hanya sedikit, tidak. Hanya memakan buah. Dan Nabi Yunus hanya nak pergi saja. Tapi Allah tindakan disiplin. Namun tak kala mengakui kesilapannya, Allah terima. Kembali dan tepat pada 4 hari Nabi Yunus dari minggir ke mengeluarkan dari perut ikan. Selamat itu jatuh tanggal 2 Dzulhijjah. Dan ini pelajaran kita. Barang siapa yang berpuasa, Allah akan mencatat ibadah selama 1 tahun dan tak punya dosa. Ya Allah, luar biasa. Jadi ini kalau kita kajian tasawuf termasuk kami itu
Para sufi tuan sekalian melihat ibadah sunnah dikejar tuan-tuan. Bukan mendahulukan sunnah meninggalkan wajib, bukan. Orang-orang sufi kok dikejar karena apa? Sunnah itu overtime. Tawaran yang luar biasa. Bagi orang pemalas, bagi orang yang nggak punya pemikiran itu, sunnah saja tak apalah, tak puasa tak apa pun, tak ada apa pun. Nah ini sontoloyonya nih, kejar. Macam teman-teman kita yang kerja di kilang mamanya. Kalau kerja biasa gajinya Rp90 atau Rp100. Tapi tatkala OT bisa 150, bisa 200. Ini nilainya. Jadi Tuhan dengar ini, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah saya ingin puasa. Nah itu udah dapat ganjaran dah. Tuhan dengar begini, terus niat aku nak puasa, dapat poin 1. Puasa betul, dapat 10, atau 70, atau 700, atau 7.000, atau 7 juta. Terserah saham Tuhan banyak mana. Jadi semangat gitu. Puasa mana dalilnya? Ini sontoloyo otaknya. Buanglah Tuhan macam itu. Kalau dah ada dasarnya begini, ayo bismillah. Tak usah sana sini, kan kita Dzulhijjah. Dzulqa'dah punya prinsip. Oke, dah, itu hari kedua. Pada hari ketiga, Allah telah mengabulkan doa Nabi Zakaria alaihissalam. Barang siapa berpuasa pada hari itu, maka Allah akan mengabulkan doa-doanya. Ini sejarah yang ketiga. Nabi Zakaria juga kita tahu dalam sejarah ini diceritakan oleh Al-Quran. Nabi yang tua bangkai, istrinya pun sudah menopause dah. Menurut teori dokter, baik atau medikal atau sama ada itu dokter muslim atau non muslim, pakar-pakar mengatakan bila sudah wanita itu menopause tidak mungkin akan punya anak. Itu teori dokter lah. Teori perubatan. Tapi kalau Allah menghendaki bisa aja, nggak ada kata mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala kalau menghendaki. Termasuk peristiwa ini miracle Nabi Zakaria. Beliau mohon pada Allah Ta'ala, sebab nanti kalau beliau meninggal nggak punya anak sama sekali sampai meneruskan. Ya logik lah, bagus lah, mohon pada Allah. Dan doanya itu diabadikan oleh Allah. Rujuk surat Al-Anbiya ayat 89. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan tinggalkan aku keseorangan, sedang kau zat yang memberi keturunan. Dan doa ini dikabulkan Allah. Buktinya istrinya jatuh hamil. Itulah Tuhan sekalian, panjang cara cerita. Nah, oleh itu siapa yang mau berpuasa pada 3 ini, Allah akan kabulkan doa-doa kita. Dan kita selalu berdoa kan, selalu minta pada Allah. Alhamdulillah, ini kesempatan yang paling baik diikuti dengan puasa dan berdoa. Kalau digambarkan, Rasulullah menyebutkan, artinya lebih kurang, doa itu adalah pedangnya, silah, pedang. Tapi puasa itu adalah asahnya, batu asahnya. Jadi pedang diasah gitu, wah tajam Tuhan sekalian. Berarti Tuhan akan korban nanti, sebelum potong asah dulu, asah gitu. Nah itulah. Jadi doa diikuti dengan puasa, mantul Tuhan. Mantul dah mantap betul. Oke, dah ya. Jelas itu tanggal 3 Dzulhijjah. Baik, 4 Dzulhijjah, yaitu di mana Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Barang siapa berpuasa pada hari itu, Allah SWT akan menghilangkan kesusahannya dan kefakirannya. Dan dia besok pada hari kiamat bersama dengan orang-orang yang baik-baik, orang-orang yang mulia. 4 Dzulhijjah, hari dilahirkan Nabi Isa alaihissalam. Allah menciptakan Nabi pun berbagai macam suasana Tuhan sekalian, berbeda-beda. Ada Nabi yang kaya raya, yaitu Nabi Sulaiman. Itu Tuhan sekalian. Nabi yang diuji dengan penyakit yang luar biasa, Nabi Ayub. Nabi yang dilahirkan gak ada miskin, Nabi Isa.
Nabi yang menjadi buruh, Nabi Yusuf. Maka itu akan digunakan nih hujah. Ini bala jumhur ulama menyebutkan nanti di akhirat Allah akan berhujah. Minta maaf. Allah akan berhujah dengan 4 nabi ini kepada orang yang degil, 4 profil manusia yang degil ini. Pertama orang kaya-kaya tuh, sibuk dengan kekayaannya sampai tak sempat ibadah, macam-macam alasan. Oke, panggil Nabi Sulaiman. Kaya mana dengan dia? Nabi Sulaiman itu pintu gerbangnya emas intan berlian, tuan-tuan. Suaranya sudah enggak perkutik lah, eret masuk neraka. Oleh itu kalau tuan-tuan dan puan-puan atau siapa yang bisa mendengar suara ini, kaya-kaya jangan main-main. Kaya itu tidak membawa, tidak akan dibawa harta bendanya ke dalam kubur. Itu harus paham, bukan atuk nenek kita juga begitu. Baik, yang kedua, orang yang berpenyakit itu, kena nyakit, sakit ini, sakit itu, sakit kuat dan sebagainya, akan dipanggil Nabi Ayub alaihissalam. Seorang Nabi yang diujian, sakit tapi boleh sabar dan tabah. Jadi jangan ada alasan. Yang ketiga orang fakir, miskin. Nabi Isa itu tuan-tuan dilahirkan konon dalam sejarah itu dilahirkan di kandang kambing. Karena suasana beliau tidak diterima oleh masyarakat. Ya malu andaikan ini andaian saja lah. Kita pun tuan sekalian jatuh ada wanita hamil tanpa sentuhan laki-laki, siapa percaya? Nggak percaya tuan-tuan, nggak akan percaya apapun alasannya. Itulah contohnya Tuhan boleh menggambarkan sendirilah. Itu berlaku Siti Maryam. Saya terisolir dan anaknya melahirkan di tempat yang tempat miskin sekali. Dan terakhir, orang yang mengatakan pekerja-pekerja yang kodnya berat lah, kerja kasar dan sebagainya. Nah, itu dibagikan Nabi Yusuf. Kenapa Nabi Yusuf? Karena Nabi Yusuf pernah dijual oleh abangnya itu menjadi budak dan sebagainya. Nah, jadi oleh itu tolong Tuhan jangan terlalu alasan. Allah sudah punya hujah sendiri-sendiri. Jadi dalam hal begini, kalau kita takut menjadi orang fakir, miskin dan sebagainya, ya ini ada kesempatan. Puasa tanggal 4 Dzulhijjah, nangis kepada Allah. Ya Allah, berdasarkan sabda Nabi-Mu yang kami dengar peristiwa pada Dzulhijjah ini, kami paling tidak tahan menjadi orang fakir miskin ya Allah. Tolong ya Allah beri kami kesempatan ya Allah. Dan jadi menjadi orang yang kaya bertakwa, kaya yang beriman, kaya yang dermawan gitulah. Boleh tuan sekalian. Kaya dermawan itu bagus dong, membina masjid senang, membina surah senang, membangun pondok pesantren, membantu manapun bisa kan ada. Dan itu tidak salah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang kita pun diperintah menjadi orang kaya. Kalau perintah itu syarat Tuhan perhatikan. Perintah haji itu hanya pada orang kaya. Perintah zakat juga pada orang kaya. Dan ini kalau boleh kita mau memberi, yang memberi. Al-yadul ulya khairum yadis sufla. Tangannya di atas lebih dari bawah, diekspor lebih dari import, ekspor, beri, insya Allah. Nah itu, ya. Itu pada tanggal 4. Pada hari kelima, Nabi Musa dilahirkan. Barang siapa yang berpuasa pada hari itu, maka dia akan dibebaskan dari sifat munafik dan siksa kubur. Nah, ini hari kelima. Nabi Musa sekali lagi Nabi yang paling banyak dibahas, diceritakan dalam Al-Quranul Karim Tuhan sekalian. Nabi yang mula-mula dibela oleh Fir'aun, diusir dari istana, dan diperintah untuk melawan bapak angkatnya sendiri, dan dia akhirnya diberi kemenangan. Nah, itu katanya Nabi Musa. Nah, jadi kita tidak akan menjadi orang hipokrit, tidak menjadi orang munafik, tidak menjadi orang-orang yang melencah-melenceh, pelin-pelan, dan dia akan dibebaskan dari siksa kubur juga. Munafik ini semuanya berat Tuhan sekalian. Masuknya neraka lebih bawah daripada orang kafir. Orang kafir itu terang-terang dia tidak percaya Allah dan Rasulullah SAW. Dan orang munafik itu percaya pada Allah dan Rasul. Tapi apa yang diperintah Allah dan Rasul dia abaikan. Dia menggunakan dalil-dalil hanya untuk kepentingan pribadinya saja.
untuk kepentingan, bukan untuk betul-betul membela kepada agama Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Jadi berhati-hatilah Tuhan sekalian. Karena orang munafik ini akan dilemparkan ke neraka. Nah, dan neraka paling bawah. Innal munafiqina bidarki asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik letaknya neraka yang paling bawah. Dan ciri orang munafik itu jelas, gamblang enceto welo-welo. Karena Nabi mengingatkan, ciri orang munafik yang paling jelas 3. Pertama, kalau bicara mesti bohong. Kalau bicara mesti bohong. Kedua, kalau berjanji mesti ingkar. Dan ketiga, kalau diberi amanah khianat. Nah, hati-hati Tuhan sekalian ya. Jangan jadi pengkhianat telah malu. Tuhan hanya sukses di dunia, tapi tidak akan sukses di akhirat. Karena hukumannya sebenarnya yang paling berat di akhirat. Di dunia Tuhan masih senang. Paling dihina pun masih banyak orang yang menyokong kita. Ditomah, bahkan penagih dadah yang di sampah masyarakat pun masih ditolong. Masih diberi makanan, masih diberi minuman. Tapi kalau di akhirat, hati-hati Tuhan sekalian. Ya. Baik, itu hari yang kelima. Pada hari yang keenam, Allah Ta'ala telah membuka kebaikan untuk para nabinya, mengabulkan doa-doanya. Barang siapa berpuasa pada hari itu, maka Allah akan memperhatikan kepadanya dengan kasih sayang, dan dia tidak disiksa sesudah itu. Subhanallah. Hari keenam hari Allah menyayangi para nabinya, mengabulkan permintaannya. Jadi kita numpang hari ke-6. Kalau kita mau berpuasa, kita juga sayangi oleh Allah SWT. Sedang disayangi bos saja Tuhan sekalian, disayangi atasan kita aja, Masya Allah banyak kita peruntukan Tuhan sekalian. Disayangi mertua banyak kita mendapatkan keuntungan. Disayangi istri, sayangi anak enak Tuhan sekalian. Nah itulah ya, apalagi Allah SWT. Jadi kita rebut peluang keemasan ini untuk supaya disayangi Allah, salah satu diantaranya dengan berpuasa di hari yang ke-6. Baik, pada hari yang ke-7, semua pintu-pintu neraka jahanam ditutup dan tidak dibuka-buka hingga berlalu hari-hari yang ke-10. Barang siapa berpuasa pada hari itu, maka Allah akan menghindarkan dan daripadanya 30 pintu kesusahan dan membukakan baginya 30 pintu kemudahan. Masya Allah. Bagi orang businessman, businesswoman yang punya kerja-kerja, ini kesempatan yang paling baik. Jangan pernah putus asa, karena Allah tidak pernah memberhentikan rezekinya kepada siapapun dan kapanpun. Musim pandemi pun Allah tetap memberi makanan kepada kita, memberi nyawa kepada kita, memberi kesehatan pada kita. Jangan pernah mengeluh. Kalau mengeluh itu bermakna kita protes kepada Allah, bermakna kita tidak setuju pada Allah atau suudzon kepada Allah. Yang ada samina wa ta'ana, bangkit dan cari. Nah ini salah satu diantaranya, bangkit di hari yang ke-7, hari ditutupnya seluruh pintu neraka jahanam, dan fadilahnya 30 pintu kesusahan ditutup dan 30 pintu kemudian dibuka. Ini tawaran yang luar biasa Tuhan. Saya yakinlah dengan adanya tawaran-tawaran ini, dan kita cari dengan benar-benar. Kalau kita tidak cari benar-benar dan ada orang kafir atau orang tidak beriman kemudian mencari, jangan salahkan. Karena hari istimewa, hari yang luar biasa diberikan, kenapa kita tidak gunakan? Kenapa kita mengambil kesempatan dengan sebaik-baiknya? Justru kita curiga, justru kita seolah-olah mempersoalkan, iya ke, betul ke, dan sebagainya. Tak payahlah Tuhan-Tuhan. Sudah, kita masanya untuk berebut, untuk minta kepada Allah SWT. Karena Allah SWT akan menilai kita pada kesungguhan kita. Apabila benar-benar kita mencari, minta pada Allah, mesti Allah memberi pada kita. Sebagaimana janjinya Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Saya benar-benar memperjuangkan agamaku. Kehidupan untuk ini juga perjuangan untuk agama Allah Ta'ala. Benar-benar aku berjalan. Lanahdiyannahum subulana.
Allah menggunakan lam taukid dan nun taukid sakilah. Benar-benar pasti akan aku beri jalan. Nah, jadi itulah Tuhan sekalian. Allah SWT juga berfirman, ayat yang selalu kita baca, inna ma'al usri yusra. Kalau Tuhan belajar grammar bahasa Arab atau kawaid bahasa Arab, al usri itu isim ma'rifat, yusra isim nakirah. Dalam kaidah kalau isim ma'rifat ketemu dengan nakirah, cara menerjemahkannya sesungguhnya di sebalik satu kesusahan ada ribuan kesenangan. Ada banyak kesenangan. Susahnya sedikit aja, tapi senangnya banyak. Itu udah janji Allah SWT. Jadi jangan pernah kita merasa susah. Yang ada happy dan mencari, pasti Allah berikan. Nah, ini salah satu diantaranya bulan Dzulhijjah ada kesempatan itu, yaitu pada hari ke-7. Baik, kita teruskan. Pada hari ke-8 dinamakan hari Tarwiyah. Barang siapa berpuasa pada hari itu, maka akan diberi pahala yang hanya Allah saja yang mengetahui, karena begitu besarnya pahala hanya dirasakan oleh Allah. Hari Tarwiyah itu disebut hari confuse, hari bingung. Kenapa disebut hari bingung? Karena sejarahnya Nabi Ibrahim alaihissalam mimpi kali pertama diperintah Allah untuk menyembelih putranya. Coba bayangkan tuh, dalam sejarah konon setengah ulama berpendapat setelah Nabi Ismail lahir 7 hari aja Nabi Ibrahim diperintah Allah untuk kembali ke negeri Syam. Syam itu Syria sekarang. Bayangkan, setengah ulama mengatakan 40 hari. Tapi yang jelas sama ada 7 atau 40 hari. Kita makannya, kita hormati waktu Isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma salli Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. La haula wala quwwata illa billahil azim. La haula wala quwwata illa billahil azim. La haula wala quwwata illa billah.
La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa wassalatu qayyimah ati sayyidina Muhammad wa syarafata wa jawzana wa masuma qala innaka la tukhliful mi'ad ya rahman. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Tuhan dan sekalian telah menghormati waktu Isya. Dan kita teruskan lagi Tuhan sekalian, kita baru berhenti sampai hari ke-8, hari Tarwiyah. Jadi hari Tarwiyah disebut dari confused, hari bingung karena ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam mimpi kali pertama diperintah Allah untuk menyembelih putranya. Padahal dalam sejarah tuh Nabi Ibrahim dan sekalian dengan Nabi saat kita lama tidak bersua, bertahun Tuhan sekalian. Kalau setahun sekali baru berjumpa dan sebagainya. Karena selepas Ismail dilahirkan, coba Tuhan bayangkan cara Allah, rencana Allah sangat membingungkan, mengkagumkan. Tapi tatkala kita sabar, tabah, menerima ujian tuh, ada jalan keluar yang luar biasa. Contoh yang paling baik ini jadi cerita ini, peristiwa ini. Nabi Ibrahim diperintah untuk balik ke negeri Syam atau Syria sekarang ini, ribuan kilometer, dan kendaraan ketika itu baru unta dan kuda. Coba bayangkan Tuhan, Siti Hajar dengan putranya Ismail. Di Mekah ketika itu dikenali dengan kering kontang, nyadanya batu dan pasir aja Tuhan sekalian. Ya kalau macam negara kita ada pasar tani, ada pasar ini, pasar itu, luar biasa. Ini nggak ada sama sekali. Tahu-tahu minta berita bahwa diperintah Allah untuk kembali ke negeri Syam meneruskan perjuangan. Masya Allah, luar biasa. Kalau digambarkan, boleh difilmkan, banyak yang meneteskan air mata, yang menangis Tuhan sekalian. Yang baru melahirkan dalam keadaan begitu, nggak ada makanan-makanan yang luar biasa. Akhirnya singkatnya cerita, tatkala Ismail begitu meronta-ronta, kehausan, maklumlah air susunya ibunya bagaimana? Lobak putih nggak ada, lobak merah nggak ada, sayur-sayur nggak ada, bagaimana? Kering. Akhirnya dalam keadaan menangis begitu, taruh di sebelah Ka'bah begitu sekalian. Allah menguji, macam di Bukit Sofa itu macam ada ayat Tuhan sekalian. Dia pi, tak ada pula pergi Marwah, Sofa, Marwah, Sofa, Marwah. Orang baru melahirkan, Tuhan bayangkan bukit ketika itu. Lari mondar mandir 7 pusingan. Tapi ternyata itu anugerah yang luar biasa. Genap pusingan yang ke-7, entahkan Ismail anak yang nangis melentar-lentar itu. Allah keluarkan air Zam-Zam. Ya begitu gembira, Siti Hajar turun dan zoom, dia kumpul. Ya Allah, anugerah yang luar biasa. Air Zam-Zam yang tidak pernah hilang keistimewaannya dan tidak pernah habis diambil triliun manusia seluruh dunia. Ini hasil daripada kesabaran, ketabahan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, jadi kalau kita ambil pelajaran tatkala Allah memberikan ujian kepada kita, segera mengambil contoh tuh, tenang, relax, enjoy, terus dekatkan kepada Allah. Pasti ada satu balasan yang luar biasa. Nah, itu maksudnya. Tidak sekalian ya. Nah, ini namanya hari Tarwiyah. Baik, banyak kalau kita ceritakan. Dan siapa yang berpuasa? Ini Allah saja yang maha mengetahui betapa besarnya ganjaran itu. Dirahasiakan oleh Allah. Nah, jadi oleh karena itu, jangan dilepaskan peluang keemasan ini. Hari terakhir untuk berpuasa dikenali pada hari ke-9 itu dikenali hari Arafah. Arafah itu hanya hari kepastian, hari yakin. Barang siapa berpuasa pada hari itu,
maka sebagai tebusan dosa-dosanya pada tahun yang lalu, tahun yang akan datang sekaligus tahun yang sedang berlaku ini. Dan pada hari itu juga Allah telah turunkan ayat yang terakhir, yaitu ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati Islami dina. Itu tuan-tuan, surat dalam Al-Quran yang terakhir pada hari Arafah. Jadi tuan-tuan sekalian, hari Arafah, hari kepastian, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam mimpi kali keduanya. Mimpinya sama, perintahnya sama, yaitu menyembelih putranya. Jadi Nabi Ibrahim yakin. Yang pertama tadi confuse, biar betul lah Allah perintah ini, itulah istilahnya confuse. Yakin betul bahwa itu perintah dari Allah Ta'ala, disebut Arafah. Nah, jadi yang puasa 3 tahun berturut-turut dosa kita diampuni oleh Allah. Tahunnya lepas, tahun yang akan datang, tahun yang kita lakukan. So 19, 20, 21. Subhanallah. Ini tawaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh itu, mari tuan-tuan yang baru sampai tadi, kita sedang bicara puasa sunnah di bulan Dzulhijjah. Kalau boleh usahakan 9 hari. Ya. Kita ulang kembali, tanggal 1 Dzulhijjah peristiwa diterimanya doa Nabi Adam alaihissalam dan Ibunda Siti Hawa, sekaligus pertemuan manusia pertama di dunia di Jabal Rahmah. Barang siapa puasa tanggal 1 Dzulhijjah ini, Allah akan mengampunkan seluruh dosa-dosa kita. Pada tanggal 2 Dzulhijjah peristiwa diterimanya doa Nabi Yunus alaihissalam, sekaligus keluarnya dari perut ikan. Dan barang siapa berpuasa, Allah akan mencatat ibadah selama 1 tahun dan tidak punya dosa sama sekali. Hari ketiga, hari terimanya doa Nabi Zakaria alaihissalam. Dan barang siapa berpuasa, maka Allah SWT akan mengabulkan seluruh doa-doanya. Hari keempat, hari lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Dan barang siapa berpuasa, Allah akan bebaskan dari kefakiran dan kemiskinan, akan bertemu dengan orang soleh dan mulia di akhirat nanti. Hari kelima, hari lahirnya Nabi Musa alaihissalam. Barang siapa berpuasa, Allah Ta'ala akan bebaskan dari sifat hipokrit dan dari siksa kubur. Hari keenam, hari di mana para nabi dan rasul diberi kasih sayang oleh Allah Ta'ala, dikabulkan permintaannya, dan barang siapa berpuasa, Allah akan memandang dengan penuh kasih sayang. Hari ketujuh, hari ditutupnya seluruh pintu neraka jahanam. Siapa berpuasa, Allah akan tutup 30 pintu kesusahan dan dibukakan 30 pintu kemudahan. Hari ke-8, hari tarwiyah, hari confuse. Barang siapa berpuasa, Allah akan memberikan ganjaran yang ganjaran itu dirahasiakan oleh Allah. Dan terakhir sebentar tadi, hari ke-9, hari Arafah, hari kepastian. Siapa yang berpuasa, Allah akan ampunkan dosa-dosa kita setahun yang lalu, setahun yang akan datang, dan setahun yang telah dilakukan ini. Oke, itu puasanya. Jadi mari teman-teman sekalian ya, mungkin anak-anak masih di rumah dan sebagainya, putri-putri kita yang masih punya qadha, kita ajak puasa, niatkan aja qadha aja, kita dampingi mereka. Bagi tuan yang belum pernah puasa sama sekali, bismillah lah tuan, dan niatlah, ayo tahun ini kita merupakan starting point, nuktah bidayah, titik mula untuk melakukan sesuatu. Dan yang sudah biasa tiap tahun puasa macam itu, syabas dan taniah. Oke tuan, pada hari yang ke-10 disebut Yaumul Adha atau hari raya Adha. Barang siapa berkorban dengan satu korban, maka mulai titisan darah yang terjatuh di tanah, Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya dan dosa-dosa kedua orang tuanya. Dan barang siapa memberi makan orang mukmin atau bersedekah dengan satu pemberian, maka Allah akan membangkitkan pada hari kiamat dengan selamat, dan timbangannya pun menjadi lebih berat daripada gunung Uhud. Subhanallah. Hari ke-10 hari raya.
Adha, hari raya kurban. Nah, sekalian ya, prosesnya kita sholat sunnah, ya, perbanyak takbir, nah, terus sekalian, dan korban, ibadah korban. Jadi korban itu dari kata koroba, yakrobu kurbanan. Korban artinya pendekatan. Jadi orang yang berkorban bermakna mendekatkan diri kepada Allah. Itu korban. Sedangkan Allah sudah berjanji, Allah sudah berfirman dalam hadis qudsinya yang artinya lebih kurang. Barang siapa mendekat kepadaku satu jengkal, aku akan datang kepadanya satu hasta. Dan siapa mendekat kepada satu hasta, aku akan datang satu depa. Siapa yang datang kepadaku dengan berjalan, aku akan berlari. Siapa korban satu, aku balikan 700. Kurang apa? Itu janji daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetesan darah, tetesan pertama, saya terakhir, dosa kita, dosa kedua orang tua kita diampunkan. Kenikmatan yang luar biasa. Setelah korban kita juga inklusif, kita bersedekah. Karena dengan korban kita akan memberi daging dengan teman-teman kita. Dan daging korban boleh dimakan siapa saja. Bukan hanya orang miskin saja, orang kaya pun boleh, jiran-jiran pun boleh, nah siapapun juga Tuhan. Oke ya. Jadi ini korban. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu satan wa lam yudhi falyuqribanna musallana." Siapa punya duit dan tidak berkorban, enggak usah pergi musola, tak usah pergi suro, tak usah pergi masjid, atau dengan kasar bahasa kasarnya tak usahlah pura-pura sholat id di masjid dan sebagainya dan mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi nyatanya lokek, wakil, kedekut, cetil, bedidil, dedewil. Allah meminta korban kita hanya 750 atau 800 atau sebagainya lah. 1 tahun Tuhan bayar rumah setiap bulan berapa, bayar kereta setiap bulan berapa, bayar astro tiap bulan berapa. Coba bayangkan, tak ada masalah pun. Korbannya untuk diri sendiri. Memang kita sebut lillahi ta'ala, tapi baliknya pada diri sendiri. Dan akan menjadi kendaraan yang canggih di akhirat nanti. Kenapa Tuhan menjadi loke? Bagi orang yang profesional, sering sudah sebutkan pada tahun lepas, saya ingatkan juga, kita sudah bisa mengatur putra putri kita. Kita berapa? Untuk tahun depan siapa kita harus korban? Oh, long dengan ngah. Karena papa mama sudah long dengan ngah. Oke. Long 2 ringgit, ngah 2 ringgit. 2 ringgit dari mak, 2 ringgit dari bapak, simpan tiap hari. Genap 1 tahun sudah 700 lebih. Bisa korban? Enggak bingung-bingung. Jadi setiap korban bingung. Setiap korban bingung. Apa kano nih? Apa tuan-tuan tak malu ke? Hari-hari makan minum free of charge daripada Allah Ta'ala. Allah perintah korban aja bingung. Ini namanya tidak profesional. Itu namanya dablekun. Dablek. Yang gitulah tuan-tuan. Tolonglah ya. Korban. Ya, dan berapa korban yang baik di kampung. Ya betul lah itu. Jiran, ya mana jiran tuh banyak, ya jiran rumah, jiran tetangga, jiran kampung, jiran negeri, jiran negara, yang penting lillahi ta'ala lah. Islam tuh mudah, relax, enjoy, jangan disempit-sempitkan begitu, ya. Bisa saja korban. Sebagian banyak korban, banyaknya juga banyak pada kita. Oke, kata kita akan memberi hadiah birthday pada istri tersayang kita. Ada 3 quotation harga itu. Ini ada harga 800 ringgit. Ini harga 500 ringgit. Ini sini harga 250. Agak-agaknya kalau Tuhan cinta banget, cinta saya dengan istri, nah hadiah yang mana? Yang harga berapa? 250. Ini cinta monyet namanya teman-teman. Sontoloyo itu namanya. Yang berharga, yang berqualified, yang berjenama gitu dong. Kepada Allah, Allah memberikan kita berapa harganya mata, berapa harganya otak. Masa korban 500, 600 saja bingung aja. Ini mental-mentalnya harus bobrok, ini buang kalau juga sekalian.
Sehingga tiap tahun tuh tidak ada alasan untuk tidak berkorban. Cuma namanya berbeda-beda. Malah tahun ini papa dan mama, abah dan umi. Tahun depan long dengan ude dan usu, pasing balik. Begitulah Tuhan. Kita buat dua, tapi tiap tahun. Beres kan? Itu namanya mempunyai rancangan yang luar biasa. Ekonomi kita mampan juga. Apalagi ancaman daripada Rasulullah SAW itu hadis ini. Man kana malam yudhi falyamut insya Yahudian wa insya Nasranian. Siapa punya duit tidak berkorban, pilih mati Yahudi atau Nasrani. Naudzubillah min dzalik. Ya. Jadi mungkin tahun ini kita agak susah juga korban karena mungkin ada syarat-syarat tertentu dan sebagainya. Oke. Nah, ini campaign pula nih. Kalau Tuhan mau korban dengan kami, tinggal ada 3 orang, 3 nama aja. Tapi minta maaf, 1 nama bagian itu 670 ringgit. Lembunya sana agak besar, gaya 670. Siapa yang ingin korban betul dan belum ada tempat, boleh kontak saya. Kalau sudah, di mana saja silakan. Yang penting Tuhan mau korban di mana saja. Dan pilih yang terbaik, yang terbagus, yang kita merasa berat gitu Tuhan. Berjuang itu kalau merasa berat, indah. Bukan yang cincai, tak mau yang berat. Karena yang berat itu menilainya tinggi. Allah menilaikan kesusahan kita begitu itu, ya. Jadi kalau ada yang mau, ya. Oke Tuhan sekalian, jadi itu hari yang ke-10 kita korban. Dan korban itu ada 3 hari, yaitu tanggal 10, 11, 12, 3, 4 hari. Ada 4 hari masa korban. Selain itu tidak boleh korban lagi, ya. Hari ke-10, kemudian hari 3 tasyrik itu boleh pilih di antara itu untuk berkorban. Di suasana yang luar biasa. Karena malu Tuhan kalau tidak berkorban. Setidak-tidaknya 1 tahun itu 1 nama mesti ada dari keluarga kita. Mesti. Tuhan pastikan diri sendiri kita yang memastikan. Mesti itu, mesti ada. Sebagai